Halo semuanya, perkenalkan saya Niputu Eka Juliantari dengan NIM 251103102. Saya merupakan mahasiswa pada Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah Sejarah dan Multikultural SD, di sini saya akan membahas mengenai tempat bersejarah yang tidak jauh dengan lingkungan saya, yaitu desa saya sendiri. Jadi saya akan membahas mengenai sejarah asal-usul desa yang ada di wilayah saya. Untuk itu saya akan mengajak terlebih dahulu untuk mengenali suasana desa yang ada di wilayah saya. Check it out. Nah, itu dia suasana desa yang akan saya ceritakan asal-usulnya. Untuk itu, kita masuk saja ke dalam ceritanya. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan lebat bernama Hutan Undisan, hiduplah sosok raksasa yang ditakuti oleh seluruh penghuni alam. Ia bernama Raksasa Bregala, makhluk besar berkulit gelap, bermata merah menyala dan memiliki suara geraman yang dapat membuat tanah bergetar. Sejak dahulu, Bregala sangat menjunjung wilayah kekuasaannya. Ia percaya bahwa jati diri kekuatan tertinggi hanya bisa diraih melalui ilmu kanuragan dan kesaktian spiritual. Untuk mewujudkan ambisinya, Bregala menjalani berbagai tapa brata dan meditasi di tengah hutan yang sunyi. Kesaktiannya meningkat pesat, tetapi seluruh kekuatan itu tidak datang tanpa syarat. Ia diharuskan mempersembahkan korban manusia sebagai pemenuhan ritual kekuatan gaib yang ia anut. Mulai saat itu, setiap malam ia berkeliaran di sekitaran permukiman penduduk, mengincar manusia yang dianggap layak sebagai persembahan. Suasana desa yang awalnya damai berubah menjadi mencekam. Rumah-rumah mulai dikunci sebelum matahari terbenam. Anak-anak dilarang keluar rumah dan setiap langkah angin malam terasa mengandung ancaman. Kejadian penculikan yang dilakukan oleh Bregala terjadi secara berulang-ulang sehingga masyarakat hidup dalam ketakutan dan banyak memilih untuk melarikan diri ke dalam hutan dan gua demi keselamatan. Tidak hanya sebagai persembahan, raksasa Bregala lama-kelamaan menjadi gemar memakan daging manusia, sehingga menambah rasa takut warga, di mana situasi genting ini pada akhirnya dilaporkan kepada Juru Dukuh. Juru Dukuh merupakan pemuka spiritual desa yang dihormati karena kebijaksanaan dan pengetahuannya tentang ilmu goib. Mendengar penderitaan rakyat, Juru Dukuh menugaskan para sisya atau murid-muridnya untuk mencari lokasi persembunyian Bregala. Mereka mengembara ke sudut desa, lereng bukit dan belantara hutan. Namun selama berhari-hari pencarian mereka tidak mendapatkan hasil.
Karena usaha sisya-sisya yang ditugaskan oleh Jero Dukuh tidak berhasil, Jero Dukuh kemudian melakukan meditasi khusus. Dengan kekuatan jenana, ia menembus batas dunia kasat mata dan menemukan bahwa tempat persembunyian Bergala berada di sebuah goa di belakang kuburan di lereng sungai Sangsang, tempat yang jarang dikunjungi karena dianggap angker. Jero Dukuh sekali lagi mengutus beberapa sisyanya untuk menghadapi sang raksasa. Namun kekuatan Bergala terlalu besar untuk dilawan. Ilmu kanuragan dan kesaktian yang dimiliki para sisya tidak cukup untuk mengalahkannya. Melihat situasi semakin genting, Jero Dukuh dan warga memutuskan untuk menggunakan strategi, di mana mereka menyusun rencana licik demi mengakhiri teror tersebut. Warga mengumpulkan hasil bumi berupa ijuk dan menaruhnya tepat di mulut goa tempat Bergala bersembunyi. Ketika waktu sudah tepat, mereka membakar tumpukan ijuk itu sehingga menghasilkan asap tebal dan panas yang menyengat masuk ke dalam goa. Asap pekat memenuhi ruang goa, membuat Bergala tersedak, terbakar dan kehilangan kesaktiannya. Dengan tubuh melemah dan tidak mampu keluar dari goa, Bergala akhirnya tewas dalam kobaran api yang dihasilkan oleh strategi warga sekitar dan Jero Dukuh. Namun, sebelum hembusan nafas terakhirnya, Bergala mengutuk para warga dengan penuh amarah. Ia menebar kutukan berupa cedaning panca indriya, yaitu cacat fisik dan cacat mental, yang mencakup cacat pendengaran, cacat penglihatan, cacat fisik, cacat mental, cacat perasaan, dan cacat pengesap. Kutukan itu dipercaya masih meninggalkan jejak hingga masa kini. Setelah raksasa itu tewas, warga mulai mencari kerabat atau warga desa yang hilang dan bersembunyi akibat teror Bergala. Mereka ditemukan dalam berbagai keadaan, dan dari kondisi itulah nama-nama desa terbentuk. Keadaan warga yang ditemukan dalam ngepilan atau bersedekap dalam ketakutan. Nama desa disebut Desa Pilan. Keadaan warga yang ditemukan dalam keadaan seming atau pucat pasi, wilayah tersebut disebut dengan Desa Seming. Keadaan warga yang ditemukan dalam keadaan mesari atau tertidur disebut dengan Desa Saren, dan warga yang ditemukan dalam keadaan nyebin atau melihat ke segala arah disebut dengan Desa Penyabangan. Dengan gugurnya Bergala, ketentraman kembali di dalam wilayah tersebut. Warga kemudian melakukan upacara syukur sekaligus membangun tradisi agar kisah ini tetap dikenang sebagai pembelajaran bagi generasi selanjutnya.